Kirana, saatnya telah tiba. Mari kita menikah. Arjuna, Kirana, apa yang kau lakukan? kau datang. Telapak naga gajah. Kekuatan gajah 9. Lipat. Kau benar-benar berhasil mencapai puncak alam langit? Kirana, aku memberikan segalanya untukmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Oh, Arjuna, kau benar-benar jenius alam pusaka. Tak kusangka kau akan mencapai puncak alam langit hari ini. Sempurna. Bagaimana? Aku berada di alam langit. Bagaimana mungkin kau membelengguku? Aku menyeduh sup itu untukmu setiap hari. Hanya menunggu wabah racunnya pecah. Kultivasimu sekarang telah terkikis. Kau tidak dapat mengumpulkan ki. Jangan repot-repot. Legenda mengatakan mereka yang mencapai alam langit setelah mengalami kegembiraan dan kesedihan ekstrim akan membentuk tulang ilahi di dalam. Memperolehnya memungkinkan seseorang melangkah ke jalan keabadian. Tidak, jangan. Semua tahun perencanaan ini, semua untuk momen ini. Tidak. Jadi itu benar. Tapi, tidak cukup. Bersulang. Tidak, hentikan. Mereka semua mati karena dirimu. Apakah sakit? Apakah kau membenciku? Apakah kau ingin balas dendam? Ditempa oleh darah dan amarah, tulang ilahi akhirnya terbentuk. Keluarga Aurelius sudah mati. Hidup permaisuri. Aku, Kirana, sekarang adalah satu-satunya penguasa alam pusaka. Kirana, jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersumpah akan membuatmu mati tercabik-cabik. Kirana. Tidak, Kirana. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Ibu? Aku sudah mengambil jepit rambutnya. Bagaimana dengan teknik kultivasi yang kamu janjikan? Dengan tanda sampah si pecundang Arjuna itu, buat apa dia butuh teknik kultivasi? Bibi Ratna, kami datang hari ini untuk memberitahumu bahwa Wangsa Dirgantara kami telah memutuskan untuk mengikuti Pangeran Bayu. Mulai sekarang, jangan cari kami lagi di Wangsa Dirgantara. Budi, dulu kamu berjanji bahwa selama aku merogoh ke dalam panci minyak dan mengambil jepit rambut itu, kamu akan memberikanku tekniknya. Budi, bagaimana bisa kamu mengingkari janjimu? Kenapa kamu masih memikirkan si pecundang itu? Mengira kamu masih selir yang disayangi? Sekarang kamu bahkan tidak lebih berharga dari salah satu anjing ratu. Kalau kami tidak memutuskan hubungan denganmu, Wangsa Dirgantara kami akan hancur. Kirana, kamu dan kakakmu kehilangan orang tua sejak kecil. Aku membawamu ke istana dan membesarkanmu. Kirana, kamu dan Arjuna masih bertunangan. Pertunangan apa? Biar ku beritahu, sekarang aku milik Pangeran Bayu. Wangsa Dirgantara kami tidak ada hubungannya lagi denganmu. Bagaimana bisa kalian berdua sangat tidak tahu terima kasih? Ini namanya menaiki tangga sosial, masih tidak mengerti? Budi, demi Bibi Ratna yang membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, punya hati nurani, dan berikan Bibi Ratna sebuah teknik kultivasi. Arjuna sudah lemah sejak kecil. Kami hanya ingin sebuah teknik untuk menguatkan tubuhnya, bahkan yang tingkat mendalam pun boleh. Aku punya sebuah teknik, dan bisa kuberikan padamu. Kecuali, kamu mati. Selama kamu sudah mati, kami tidak akan ada hubungannya lagi dengan si pecundang Arjuna. Sama sekali tidak. Kalau kamu mati, mungkin Ratu dan Pangeran Bayu akan senang.
Kalau kamu mati saja, kami akan berikan Arjuna teknik yang lebih banyak dan lebih baik. Bagaimana? Ku dengar orang yang bunuh diri dengan menelan arang mati dengan mengerikan. Kalau Pangeran Bayu melihat itu, dia pasti akan sangat senang. Mungkin dia bahkan akan memberiku hadiah. Aku bisa mati, tapi kamu harus berikan anakku sebuah teknik kultivasi untuk menguatkan tubuhnya. Cepat, cepat. Arjuna, kau pecundang. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Arjuna, bangun. Kau tidak punya nyali untuk membunuhku. Pecundang sepertimu, apa yang membuatmu pikir aku akan takut padamu? Karena kau hanya anjing. Tuamu belum memberi perintah. Yang bisa kau lakukan cuma menggonggong, mau menggigit, mau membunuhku. Jangan lupa, tuamu belum menjadi putra mahkota. Bakat Pangeran Bayu tak tertandingi di Kerajaan Awan selama 100 tahun. Begitu turnamen akhir tahun selesai, Pangeran Bayu akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Kalau begitu, kembalilah saat itu terjadi. Kau tidak bisa menyentuhku sekarang. Sekarang, minggir. Kau. Pangeran Bayu menunggu kami untuk membahas hal penting. Kita biarkan saja mereka untuk saat ini. PH. Arjunaku sudah besar. Ibu juga bereinkarnasi bersamaku? Bereinkarnasi? Apa yang kau bicarakan? Arjuna, apakah kau masih demam? Kalau begitu, apakah ibu kenal Kirana? Oh, Arjuna, nama permaisuri tidak boleh diucapkan sembarangan. Permaisuri? Permaisuri Kirana, 300 tahun yang lalu, dia memulai pemerintahannya atas alam pusaka. Dia adalah satu-satunya penguasa alam pusaka. Jadi sudah 300 tahun. Dia mendaki singgasana di atas tulang belulang kediaman Aurelius. Sungguh luar biasa. Kirana, di kehidupan ini, aku akan menghancurkanmu. Aku akan pastikan dunia melihat wajah aslimu, permaisuri. Arjuna, ini semua salahku. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan manual kultivasi untukmu. Ibu. Aku baik-baik saja, nak. Aku tidak butuh manual, Bu. Ibu, tidak perlu pergi lagi. Aku akan mendapatkan manual kultivasi untukmu, setidaknya tingkat mendalam atau lebih tinggi. Bahkan dengan tanda sampah, kau masih bisa berkultivasi. Tunggu saja. Tubuh ini sangat lemah. Tanda ilahi marsial tanpa peringkat. Mari kita lihat apa sebenarnya ini. Ini tanda bela diri ilahi ruang waktu. Konon setelah penguasa surgawi purba membangunkan tanda ini, kecepatan kultivasinya melonjak drastis. Hanya dalam beberapa dekade, dia menjadi yang pertama melangkah ke jalan keabadian. Selama 10.000 tahun, tanda ini tidak pernah muncul lagi. Kini setelah aku membangunkannya, surga berpihak padaku, membantuku membunuh Kirana. Semua orang percaya bahwa tidak memiliki peringkat berarti itu adalah tanda yang tidak berguna. Tapi yang tidak diketahui dunia adalah bahwa tidak berperingkat berarti itu tingkat ilahi. Tanda bela diri ilahi ruang waktu dapat mengendalikan waktu dan mengendalikan aliran waktu. Berkultivasi di sini selama 1 hari sama dengan 10 hari di luar. Di kehidupan lampauku, bahkan di puncak alam langit, aku tidak bisa sepenuhnya memahami teknik kultivasi nomor 1 di alam pusaka, kitab Kaisar Ming 9 Langit. Sekarang aku berkultivasi lagi. Aku ingin tahu, apakah akhirnya aku bisa memahami misterinya. 9 tikungan ke dunia bawah. Kumpulkan ki di mahkota. Ambil energi spiritual 9 langit untuk membersihkan meridianku. Hancur. Meridian terbuka, tahap awal alam kuning. Dengan tanda bela diri ilahi ini dan ingatan kehidupan lampauku,
Kecepatan kultivasiku di kehidupan ini akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Melampaui puncak kehidupan lampauku tidak akan sulit. Tapi tubuh ini fisik lemah. Aku masih perlu memperkuat otot dan tulangku dan meningkatkan kekuatan fisikku. Telapak naga gajah sangat cocok. Mari kita coba. Serangan gajah buas. Telapak naga gajah, ketika dikuasai hingga bentuk akhirnya, dapat memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Kekuatannya setara dengan tingkat ilahi, tapi itu masih belum cukup. Kirana sudah menjadi permaisuri alam pusaka. Dia sudah lama menembus alam langit dan mencapai alam ilahi. Untuk membunuhnya di kehidupan ini, aku harus mempercepat kecepatan kultivasiku lebih cepat lagi. Ada banyak sekali teknik kultivasi di pikiranku. Satu saja dari mereka, jika ditempatkan di rumah lelang Cloudreach, akan membuat semua faksi berkelahi sampai mati untuk mendapatkannya. Rumah fans menggunakan teknik tingkat bumi untuk mengintimidasi ibuku. Aku akan membalas budi, dan aku akan memberimu kejutan besar sebagai balasan. Selamat datang di Balai Lelang Awan. Aku di sini untuk menjual teknik tingkat surga. Teknik tingkat surga? Bos kami akan melayani Anda secara pribadi. Silakan ikut saya, Tuan. Nyonya Citra itu benar-benar cantik dengan daya tarik alami, tapi dia adalah janda hitam yang sudah mengubur 7 suami. Tamu terhormat itu, mungkin target berikutnya dia. Ah, pahlawan pun tak bisa menolak kecantikan. Katakan padaku, pria seperti apa yang bisa menolak wanita seperti itu? Jadi, bos di sini juga seorang wanita penggoda. Ini bisa jadi masalah. Itu berlebihan. Kamu sudah keluar dari pengasingan? Apa? Energi spiritualmu sudah tidak liar lagi? Sudah baik sekarang. Aku menambahkan segel untuk sementara terkendali. Apa yang membawamu ke tempatku? Aku diundang untuk menghadiri turnamen akhir tahun Kerajaan Awan. Aku datang untuk menemuimu dan juga mengambil hadiah yang kamu dapatkan untukku. Aku penasaran kapan kamu akan merindukanku sebesar ini. Tapi waktunya tepat. Hadiah ini akan sangat membantumu mengendalikan energi spiritualmu. Tunggu di sini. Aku akan ambilkan untukmu. Nyonya, ada tamu yang ingin menjual teknik tingkat surga. Dia meminta penilaian Anda. Teknik tingkat surga? Persilakan dia masuk. Bukankah kamu ingin menjual teknik tingkat surga? Biar aku lihat. Ini benar-benar teknik tingkat surga. Dengan reputasi seperti Nyonya, siapa yang berani menipu Anda? Hanya karena kamu dari keluarga kerajaan, apakah itu membuatmu begitu angkuh? Sejak kamu masuk, nada dan sikapmu terhadapku sungguh kasar. Aku hanya rakyat biasa. Benarkah? Tampaknya melemparkan diri pada seseorang adalah andalanmu, Nyonya Citra. Apa yang terjadi di sini? Siapa kau? Kau berada di rumah lelangku. Kau tidak tahu siapa aku. Kau Nyonya Citra. Dan kau? Kau menarik. Kita akan bertemu lagi segera. Silakan Tuan, duduklah. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Tintanya bahkan belum kering, baru saja ditulis. Mungkinkah di balik orang ini berdiri seorang ahli alam surga? Setidaknya 600.000 rupiah. Aku akan menjadikan teknik ini sebagai item lelang terakhir hari ini. Berapapun tawaran akhirnya,
aku tidak akan mengambil sepeser pun. Semuanya untukmu. Mari kita patuhi aturan. Aku akan mengambil 80%. Tapi aku punya satu syarat. Teknik ini harus dibeli oleh Wangsa Dirgantara. Aku mengerti. Seseorang, sebarkan kabarnya, batalkan semua item lelang lainnya. Dalam 1 jam, lelang dimulai. Item lelang, sebuah teknik pedang tingkat surga. Aku penasaran siapa yang akan memenangkannya. Ya, Ibu, Arjuna. Siapa yang berani mencampuri? Beraninya kau menangkap orang yang kupukul? Bayu, alangkah kejamnya kau. Arjuna, berani-beraninya kau muncul di sini? Tempat kumuh seperti ini bukan tempat untukmu, pecundang, hah? Keluargamu Wangsa Dirgantara sudah jatuh miskin, tapi kau masih berani datang. Kenapa aku tidak boleh? Walaupun keluargaku jatuh, kami masih jauh lebih baik daripada pangeran tak berguna sepertimu. Biar ku jelaskan. Hari ini, aku dapat informasi. Aku kesini untuk satu hal, ilmu pedang hati langit, sebuah teknik tingkat surga, dan aku bahkan minta Pangeran Bayu mendukungku. Aku akan mendapatkannya, bagaimanapun caranya. Begitu aku memilikinya, pada saat turnamen akhir tahun, aku pasti akan membuat namaku terkenal. Maka keluarga kami, Wangsa Dirgantara, pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Sungguh pendukung hebat yang kau punya. Kau pikir, hanya karena Bayu ada di sini, kau bisa merebut teknik itu? Tentu saja. Siapa yang berani melawan Pangeran Bayu? Seorang pangeran sepertiku biasanya tidak mau repot dengan teknik sepele. Tapi karena tunangan kakakku Arjuna sangat ingin menjadi selirku, dan ingin membawa seluruh Wangsa Dirgantara di bawah perlindunganku, kupikir aku akan mampir. Kau bertunangan dengan Arjuna. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Tidak apa-apa, Ibu. Hanya seorang jalang. Biarkan Pangeran Bayu memilikinya. Arjuna, berani-beraninya kau menghinaku. Nyonya Citra, mari kita mulai. Jangan buat semua orang menunggu. Ini adalah barang lelang hari ini. Sebuah teknik tingkat surga rendah, ilmu pedang hati langit. Tawaran awal adalah Rp600.000. Wah, ilmu pedang tingkat surga rendah di seluruh benua. Teknik tingkat surga sangat langka, Rp620.000. teknik tingkat surga selalu tak ternilai dan sulit didapat. Satu saja cukup untuk mengangkat keluarga kelas 3 atau perguruan ke tingkat atas. Rp700.000. Benar-benar ada teknik tingkat surga. Tapi, harganya Rp600.000. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, Ibu. Kau menginginkannya? Tentu saja aku mau. Tapi kau butuh kemampuan untuk mendapatkannya. Begitu aku memenangkan ilmu pedang hati langit, aku akan menyelesaikan urusan denganmu, pecundang. Oh, benarkah? Rp1.000.000. Siapapun yang berpikir untuk menawar lebih tinggi dariku, sebaiknya pikir 2 kali dengan siapa kau berurusan. Rp1.000.000. Pertama. Rp1.000.000. Kedua. Sampah. Lihat, apa yang ku bilang, teknik ini adalah milikku. Rp1.000.000. Ketiga. Rp1.500.000. Rp1.500.000. Kamu punya uangnya? Kamu makan 1 kali saja sudah tidak tahu dari mana dapat makan berikutnya, pangeran tak berguna. Kamu pikir semua orang bodoh? Pangeran Arjuna, jangan hanya untuk menjaga gengsi merusak reputasimu dengan utang. Itu sama sekali tidak terdengar baik. Rp1.500.000. Sekali. Orang miskin selalu paling banyak bicara. Kalau kamu punya kemampuan, tawar saja. Kalau tidak, diam saja mulutmu. Apa yang kamu tunggu? Naikkan tawaran? Sebagai orangku, bagaimana bisa kamu kalah dari pecundang ini? Jika Wangsa Dirgantara ingin membalikan keadaan sekarang, kita harus mempertaruhkan segalanya pada Kirana. Dengan dukungan Pangeran Bayu, teknik tingkat surga seharusnya tidak menjadi masalah. Rp1.700.000. Rp2 juta. Menyerahlah. Kamu tidak punya kemampuan untuk mengambil teknik ini. Pangeran Bayu, Wangsa Dirgantara hanya bisa mengumpulkan Rp1.700.000 sekarang. Jadi ada hal-hal yang bahkan Pangeran Bayu tidak mampu beli. Mendukung orang lain, dan membuat dirimu sendiri jadi bahan tertawaan. Bukankah Wangsa Dirgantaramu punya harta karun leluhur? Kalau itu tidak cukup, tambahkan rumah tuamu ke dalam taruhan, pertaruhkan semuanya. Kamu harus dapatkan teknik ini. Pangeran Bayu, itu adalah harta terakhir Wangsa Dirgantara kami. Kami tidak bisa menyentuhnya. Lihat, Yang Mulia. Bisakah Anda memberi saya? Sepertinya, uangmu sudah habis. Jika kamu kalah dari pecundang ini hari ini dan mempermalukanku, kalian berdua saudara akan menghilang dari pandanganku. Kami pertaruhkan rumah tua keluarga fans dan harta karun leluhur. Rp2.700.000. Mari kita lihat siapa yang berani menantangku sekarang. Rp2.700.000. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Rp2.700.000. Terjual. Rp2.700.000. Wangsa Dirgantara benar-benar kaya. Hemat saja tenagamu.
Begitu aku menguasai ilmu pedang hati langit dengan sempurna, di turnamen akhir tahun, aku pasti akan membunuhmu, pecundang, untuk menghapus maluku. Itu hanya buku panduan ilmu pedang hati langit. Aku punya banyak teknik seperti itu. Apakah pantas untuk sombong seperti itu? Kamu punya banyak? Pernahkah kamu bahkan melihat teknik tingkat surga? Apakah kamu bahkan layak memiliki teknik tingkat surga? Nyonya Citra, Rp2.700.000 itu. Tolong setorkan langsung ke rekening bankku. Dengan senang hati. Maksudmu apa? Dialah yang menjual teknik tingkat surga itu. Itu tidak mungkin. Nyonya Citra sendiri yang bilang begitu. Ada pertanyaan lagi. Arjuna, si pecundang itu, masa ya dia punya teknik tingkat surga? Aku paham sekarang. Kamu pasti tidak bisa melatihnya. Jadi kamu menawarkan teknik tingkat surga itu untuk dilelang. Jangan khawatir. Aku pasti akan berlatih ilmu pedang hati langit dan menguasainya dengan sempurna. Di turnamen akhir tahun, aku akan menghapus ekspresi sombongmu itu. Kamu tidak tahu terima kasih dan sombong. Kamu tidak pantas memegang pedang. Kamu tidak akan pernah memahami esensinya. Omong kosong. Si pecundang tak berguna tanpa pangkat berani menasihatiku. Kalau aku saja tidak bisa menguasainya, masa kamu bisa? Itu hanya ilmu pedang hati langit. Hanya? Sombong sekali. Wah, lihatlah siapa yang jadi besar kepala, Arjuna kecil kita. Dibandingkan dua antek pecundangmu, bakatku jauh di bawah. Kamu. Jangan buru-buru. Menghadapi sampah bisa kulakukan kapan saja, dia bukan targetku hari ini. Nyonya Citra, mari kita mulai. Apa gerangan yang membuat Bayu menahan amarahnya? Pedang ini memiliki aura yang luar biasa. Siapa sangka? Ini adalah item lelang spesial hari ini. Harta lelang kami. Pernah digunakan oleh putra Kaisar Aurelius di alam pusaka. Pedang legendarisnya. Abyss. Tingkatnya, tingkat ilahi. Aura yang sangat kuat. Tekanan dari sebilah pedang saja tak kalah dari seorang ahli alam bumi. Senjata ilahi seperti ini seharusnya dipegang oleh orang sepertiku, seorang jenius tak tertandingi. Aku tak pernah menyangka setelah 300 tahun, dengan segala perubahan yang terjadi, Abyss dan aku akan bertemu lagi di sini. Mulai lelangnya berapa rupiah? Rp1.000.000. Tidak, pedang ilahi ini bahkan lebih berharga daripada teknik tingkat surga. Mungkinkah Rp10.000.000? Ini adalah harta kami. Tidak perlu dilelang. Cukup dengan Rp1 saja. Kamu bisa memenuhi syarat untuk mencabut pedangnya. Siapapun yang menaklukkan pedang ilahi ini bisa langsung membawanya. Kesempatan bagus, aku akan mencobanya. Aku juga akan coba. Aku juga, hitung aku juga. Sekelompok orang bodoh yang tak tahu apa-apa yang bahkan belum pernah mendengar legenda Abyss, tapi bermimpi mendapat rezeki nomplok. Api neraka. Api neraka. Aku lupa menyebutkan, tangga api roh di depan Abyss akan membakar siapapun yang mendekat. Selain itu, pedang itu menampung roh api kuno, dan saat menyerang, ia melepaskan api neraka. Mereka yang kultivasinya tidak mencukupi, jika menyentuhnya, akan mati atau terluka parah. Mereka yang di bawah alam mendalam disarankan untuk tidak mencobanya. Namun, biaya pendaftarannya tidak dapat dikembalikan. Tampaknya hanya mendekati Abyss saja sulitnya seperti naik ke langit. Apalagi menaklukkannya. Pantas saja cuma Rp1. Legenda mengatakan bahwa putra Kaisar Aurelius, dengan kultivasi di puncak alam langit, menggunakan Abyss, dan dengan satu tebasan, bisa membakar gunung dan mendidihkan laut, mengubah setiap tempat yang dikunjunginya menjadi tanah gersang. Api roh dalam pedang itu membakar daging dan menghanguskan jiwa. Mereka yang terkena serangannya akan tercerai-berai jiwanya. Kultivasi kita tidak mencukupi, jadi lebih baik kita tidak mencoba. Pedang ilahi seperti ini telah tertidur selama 1 abad. Bagaimana bisa dibiarkan terkubur hanya karena tidak memiliki pemilik? Itu karena ia sedang menungguku. Arjuna, kau pikir kau adalah kaisar ilahi yang legendaris? Cukup layak untuk membuat Abyss menunggu? Orang sepertimu baru melangkah sudah langsung hangus terbakar. Kalau begitu, coba saja. Berencana menaklukkan Abyss dengan mulutmu? Nanti aku tunjukkan sesuatu. Lihat bagaimana aku menaklukkan Abyss dan mengakhiri kesepiannya selama 100 tahun. Kau tampaknya tidak khawatir sama sekali, ya? Begitu Pangeran Bayu menaklukkan Abyss, semua omong kosongmu akan runtuh berantakan. Aku tidak khawatir. Sudah menunggu 100 tahun. Tunggu sedikit lagi, tidak apa-apa. Bodoh yang sombong. Kalau bahkan Pangeran Bayu saja tidak bisa menerimanya, kau hanya mencari mati. Kita lihat saja nanti.
Setiap meridian di tubuhku terbakar. Darahku memanas dengan cepat, seperti akan mendidih. Bayu, mungkin kau harus mundur. Sepertinya kau tidak sanggup. Omong kosong. Ini cuma pedang sialan. Mari kita lihat apa yang membuatnya begitu sombong. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Bukannya kau bilang Abyss menunggumu? Ayo, cobalah. Kalau si pecundang ini maju, dia pasti akan dibakar hidup-hidup oleh roh api kuno. Arjuna, baru saja sembuh dari sakitmu. Ini terlalu berbahaya bagimu. Ibu akan mencari cara. Ibu pasti akan memberimu senjata, oke? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan baik-baik saja. Pedang ilahi takkan pernah berganti tuan bahkan hingga mati. Di seluruh langit dan bumi, hanya tuannya yang sejati yang bisa menguasai Abyss. Maka, orang itu adalah aku. Aku berada di tahap menengah, alam mendalam, dengan tanda bela diri ilahi tingkat 9, dan aku hampir tidak bisa menggenggam gagangnya. Nantikan saja, kau akan menjadi abu. Baiklah, jika dia mati, aku tak perlu repot membatalkan pertunangan. Api dari Abyss sekarang lebih kuat dari api Pangeran Bayu tadi. Berkali-kali lipat lebih kuat, dia pasti mati kali ini. Abyss, buka matamu dan lihat baik-baik. Lihat siapa aku sebenarnya. Siapa kau? Kau bukan siapa-siapa? Apa yang terjadi? Api neraka. Kenapa sepertinya menghindarinya? Ini tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Baru saja, saat Abyss menyerang Pangeran Bayu, kekuatan spiritualnya tidak cukup, makanya meleset. Jika dia melangkah lagi ke depan, api spiritual akan membakar tubuh dan jiwanya. Dia akan hangus terbakar. Dunia bawah tulang menyimpan api spiritual. Ditempa menjadi senjata ilahi selama 1000 tahun. Dapat menaklukkan 16 kerajaan dengan memindahkan gunung dan membelah lautan. Dan membakar semua kotoran di dunia. Dengan satu serangan. Abyss, akui tuanmu sekarang. Arjuna, Lihat, sudah kubilang, pedang Abyss akan pernah mengakuinya sebagai tuannya. Itu cuma sedang menjalankan rencananya. Bersiap untuk menikamnya, untuk mengorbankan darahnya pada pedang itu. Itu, anak baik. Abyss, ia benar-benar mengakui seorang tuan. Sejak Arjuna meninggal, bahkan aku tak bisa membuatnya mengakui tuan lagi. Siapa di dunia ini yang berhasil melakukannya? Bagaimana mungkin? Bahkan Pangeran Bayu tak bisa menaklukkan pedang Abyss. Bagaimana mungkin dia menjinakkannya? syukurlah. Arjuna baik-baik saja. Kalau aku bisa mendapatkan Abyss dan menyerahkannya pada Bayu, mungkin aku bisa menjadi putri mahkotanya. Arjuna, pedang di tanganmu itu toh hanya akan terbuang percuma. Kenapa tidak kamu berikan saja padaku? Minggir. Hei, kalau tidak menyerahkannya, aku akan putuskan pertunangan kita. Oh, aku hampir lupa soal itu. Bagus, akhirnya kamu mengerti. Sekarang serahkan. Jangan coba-coba main akal-akalan, kalau tidak, aku akan membatalkan pertunangan kita. Sepertinya Abyss tidak mau disentuh oleh wanita sepertimu. Kau memang cari masalah. Serangan gajah buas. Kirana, kau baik-baik saja? Dia baru di tahap awal alam kuning tapi dia bisa memukul mundur seseorang di puncak alam kuning? Itu tidak mungkin. Pangeran Bayu, apa kau hanya akan berdiri di sini dan membiarkan Arjuna mengambil Abyss? Trik apapun yang kau gunakan untuk menipu Abyss, serahkan pedang itu sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pedang ilahi, mengakui tuannya. Mengapa aku harus menyerahkannya padamu?
Pedang ilahi mengakui tuannya. Ia memilih yang terbaik, baik itu bakat kultivasi atau tanda ilahi bela diri. Kau jauh di bawah levelku, jadi, mengapa ia memilihmu? Karena ia ada di sini, di tanganku. Datang dan ambillah jika kau berani. Pukulan penghancur bintang. Pangeran Bayu, Pangeran Arjuna adalah tamu terhormatku. Kau sekarang ada di wilayahku. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Arjuna, kau benar-benar berbeda sekarang. Beraninya kau melawanku? Dirimu yang dulu melakukan semua yang kukatakan. Kembalikan. Akulah jenius dengan tanda bela diri ilahi tingkat 9. Tapi ayah bersikeras menunggu kau bangun sebelum mengumumkan ahli waris. Beraninya hidup tak berharga sepertimu merusak masa depanku? Kau pantas mati, mati. Aku bukan orang yang sama seperti dulu, tapi hal-hal yang telah kau lakukan akan kubalas satu persatu. Ayo pergi, ibu. Cukup percaya diri ya? Kalau begitu bagaimana dengan taruhan? Di turnamen akhir tahun 3 hari lagi, jika kau menang, aku akan mengembalikan istana Giok ibumu padanya. Kau merebut istana Giok dengan paksa. Itu harus dikembalikan. Kau sudah gagal bertahun-tahun. Bagi ayah, kau bukan lagi seorang anak. Taruhan ini adalah satu-satunya cara kau akan mendapatkan kembali istana Giok. Arjuna, jangan terjebak tipuannya. Aku bisa tinggal di mana saja. Ibu, apa yang menjadi milikmu, kita ambil kembali. Baik, aku terima taruhannya. Bagus, jika kau kalah, kau harus menyerahkan Abis padaku. Jika aku tidak jadi juara pertama, Abis jadi milikmu. Tapi aku punya satu syarat lagi. Jika kau kalah, kau harus berlutut dan bersujud dan memohon maaf kepada ibuku. Setuju. Menjual manual ilmu pedang hati langit. Berarti eliksir dan sumber daya kultivasi tidak akan jadi masalah lagi. Dengan tanda spasialku yang mendorongku, hari ini aku akan mencapai puncak alam kuning. Puncak alam kuning sudah cukup untuk memenangkan turnamen akhir tahun. Hanya itu yang kuperlukan. Arjuna, kamu sudah berlatih seharian. Ayo, istirahat dulu dan makan sedikit. Ngomong-ngomong, untuk turnamen akhir tahun yang akan datang, Kirana dan Pangeran Bayu pasti mengincarmu. Harus bagaimana kita? Jangan khawatir, Ibu. Aku tidak sabar untuk segera menghadapi mereka dan membuat mereka membayar untuk semua yang telah mereka lakukan. Panduan hati langit. Kirana, hanya dalam 3 hari, kemajuanmu sudah lumayan dengan ilmu pedang hati langit, kamu sudah mencapai keadaan di mana pedang mengikuti hati. Bagi orang lain, itu butuh waktu bertahun-tahun. Ilmu pedang hati langit ini bahkan belum dikuasai dengan sempurna, tapi sudah punya daya pukul yang kuat. Jika di masa depan, kultivasiku maju dan ilmu pedangku meningkat, maka kita tidak perlu takut pada siapapun lagi. Pecundang Arjuna itu berani sekali mempermalukanku di depan umum. Di turnamen akhir tahun besok, aku pasti akan menggunakan ilmu pedang ini untuk membuatnya berlutut memohon ampun, berharap dia mati. Yang Mulia, hampir semua orang sudah hadir sekarang. Dan tahun ini, sebenarnya ada cukup banyak peserta. Namun, kami masih menunggu satu tamu istimewa. Mari kita sambut putri dari Kerajaan Tirta, Putri Lestari. Benar-benar Putri Lestari. Kudengar dia salah satu dari 4 kecantikan terhebat, melihatnya langsung hari ini, dia sungguh luar biasa. Sangat anggun dan tenang, namun juga sangat lincah dan bersemangat.
Putri muda dari kerajaan Tirta ini sudah mencapai puncak alam kuning. Dia memiliki kecantikan dan kekuatan sekaligus. Kandidat sempurna untuk pernikahan politik. Dia diundang khusus untuk mengamati turnamen. Begitu dia melihat kehebatan Pangeran Bayu, dia akan memohon untuk aliansi pernikahan. Apa yang membawamu ke sini? Yang Mulia, Arjuna ikut serta dalam turnamen akhir tahun ini. Sebagai ibunya, tentu saja aku harus datang. Dengan tanda tanpa peringkat, dia masih berani muncul. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Aku bertaruh, dia bahkan tidak akan lolos babak pertama. Maka semua orang akan tahu, keluarga kerajaan memiliki pangeran tak berguna. Daripada mempermalukan dirinya di depan umum, mengapa tidak didiskualifikasi saja sekarang? Kalian semua bisa ikut. Jadi anakku juga bisa. Bakat dan sikap Pangeran Bayu memang patut dikagumi. Sedangkan anakmu, dia bahkan tidak perlu repot-repot muncul. Mungkinkah Pangeran Arjuna sebenarnya bukan anakmu? Tentu saja, dia darah dagingku sendiri. Lalu bagaimana kau bisa membiarkannya menghina anakmu sendiri seperti itu? Tidak marah? Ini kunjungan pertamamu, Putri. Kau tidak familiar dengan reputasi Arjuna? Lihat, dia masih belum tiba juga. Dia pasti terlalu takut dan bersembunyi di suatu tempat. Kupikir kursi ini tidak perlu disimpan untuknya. Tunggu. Apakah aku muncul atau tidak? Bukan urusanmu untuk memberikan kursiku. Arjuna, aku tidak percaya kau benar-benar datang. Kenapa tidak? Aku masih menunggumu menepati taruhan itu, mengembalikan istana Giok, dan bersujud serta memohon maaf kepada ibuku. Mereka semua bilang bahwa Pangeran Arjuna dari kerajaan awan rapuh dan sakit-sakitan dan sama sekali tidak kompeten. Desas-desus benar-benar tidak bisa diandalkan. Kenapa dia ada di sini? Taruhan apa? Ayah, untuk memotivasi Arjuna, sebelum kompetisi, kami bertaruh. Jika Arjuna bisa mengalahkanku, aku akan mengembalikan istana Giok padanya. Jika Arjuna kalah, dia harus memberikanku pedang Dewa Abis. Kau benar-benar membuat Abis mengakuimu sebagai tuannya? Hanya keberuntungan saja. Pedang yang hebat pantas dimiliki tuan yang hebat agar benar-benar berguna. Kau tidak punya kemampuan untuk itu. Hari ini, kau harus memohon maaf kepada ibuku. Kau pikir kau bisa menang? Apakah permintaan maaf ini benar-benar sepenting itu? Itu tak terlupakan. Arjuna, bangun. Kemari. Ibu. Jangan lakukan ini. Ibu. Jangan. Arjuna, kau hanya seorang pecundang. Baiklah, sempurna. Kompetisi hari ini penuh dengan ahli. Kuharap ayah mau menjadi saksi. Baik. Hari ini, aku, rajamu, akan bertindak sebagai saksi. Tidakkah kau akan bertanya, kenapa istana Giok ibuku harus direbut oleh Bayu? Kau tidak kompeten. Kau tidak bisa melindungi tempat tinggal ibumu sendiri. Wajar saja kau harus menyerahkannya. Bayu benar. Sejak permaisuri Kirana menguasai alam pusaka 300 tahun yang lalu, aturan 3 alam semuanya tentang bertahan hidup yang terkuat. Kirana, jadi maksudmu aturan yang dia tetapkan berarti, jika kau cukup kuat, kau bisa merampas dan merebut sesukamu? Benar. Yang lemah bahkan tidak mampu untuk hidup. Kirana, inikah dunia yang kau ciptakan dalam 300 tahun sejak kau mencuri alam pusaka? Alam semesta kejam dan memperlakukan segalanya seperti anjing jerami. Sangat tercela. Jika begitu, biarkan kompetisi bela diri dimulai. Turnamen akhir tahun resmi dimulai. Acara pertama menguji kekuatanmu dengan mengangkat kuali perunggu. Kuali-kuali ini dimulai dari 2000 pound dan terus bertambah berat. Semakin berat yang kau angkat, semakin tinggi peringkatmu. Kontestan pertama, Kirana. Kirana, kau pasti bisa. Jangan khawatir, Budi. Aku sudah menunggu hari ini. Arjuna, hari ini, akhirnya aku akan menginjak-injakmu untuk membuktikan kau bukan cuma pecundang, tapi juga bodoh. Dia cuma perempuan, dan dia memilih kuali ketiga, yang beratnya 6.000 pound. Apa dia tidak terlalu percaya diri? Kirana, kuali ketiga, 6.000 pound. Pengangkatan berhasil. Luar biasa. Mengagumkan. Aku setuju. Jadi, aku ingin menjodohkannya dengan Bayu.
Tapi aku ingat perempuan ini sudah bertunangan dengan Arjuna kan? Dengan bakat Kirana, mana mungkin dia mau menerima Pangeran Arjuna? Mereka sudah berada di dunia yang berbeda sekarang. Jarak di antara mereka hanya akan semakin lebar. Belum tentu. Seorang jenius disebut jenius karena mereka bisa menciptakan keajaiban. Aku tak sabar melihat Pangeran Arjuna menciptakannya. Jika dia berhasil, aku akan semakin tertarik. Kirana, kau benar-benar layak disebut bakat perempuan terbesar Wangsa Dirgantara dalam seabad. Lihat, dengan bakat sampah sepertimu, kau bahkan tak bisa mengangkat satu kuali pun. Apa yang kau lakukan sangat menggelikan dan bodoh. Cuma 6.000 pound, dan kau berani membual? Jangan terburu-buru, Arjuna. Biarkan Bayu menunjukkan padamu seperti apa kekuatan sejati itu. Jika kau tidak mampu, jangan naik ke panggung. Mengakulah kalah dan serahkan abis padaku. Kau jelek, tapi mimpi-mimpimu besar sekali. Teruslah melawan, dan kau pasti kalah. £10.000. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah berhasil mengangkat kuali kelima. Pangeran Bayu, kuali kelima, 10.000 pound, berhasil diangkat. Hebat, hebat, hebat. Pangeran Bayu benar-benar sesuai dengan tanda bela diri ilahi tingkat 9-nya dan kultivasi alam mendalamnya. Dia memecahkan rekor turnamen akhir tahun yang berusia seabad dengan mudahnya. Bakat Bayu di antara generasi muda, semua kerajaan tak diragukan lagi yang terbaik. Tidakkah kau setuju, Lestari? Pangeran Arjuna belum gilirannya. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu, Yang Mulia? Arjuna, dengan bakat pecundangmu, bahkan 30 tahun lagi kultivasi tak akan membuatmu mengangkat kuali kelima 10.000 pound. Kuali kelima, benarkah seberat itu? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengangkat yang itu. Bodoh. Kuali kelima bukanlah sesuatu di tahap awal alam kuning yang bisa diangkat oleh seseorang. Jika kau menyerah sekarang dan menyerahkan abis, kau mungkin bisa menyelamatkan muka. Akan lebih baik jika kau dihancurkan oleh kuali kelima. Hematlah tenagaku. Dia benar-benar berani menantang kuali kelima. Pangeran Arjuna ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Di tahap awal alam kuning, kuali kedua saja sudah batas kemampuannya. Dia cari masalah saja. Bagaimana mungkin pecundang tak berguna seperti dia bisa dibandingkan dengan Pangeran Bayu? Lucu sekali. Gaya 10.000 pound pasti akan menghancurkannya hingga hancur lebur. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia tidak bisa mengangkatnya. Apa? Dia benar-benar mengangkat kuali kelima? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menyamai Pangeran Bayu? Bagaimana kita menentukan pemenangnya sekarang? Seri denganku? Apakah dia pantas? Jangan sok jagoan setelah dapat keberuntungan. Kamu harusnya bersyukur bisa mengangkatnya, masih berpikir bisa mengalahkanku? Dia mengangkatnya dengan satu tangan. Luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia, dengan satu tangan, mengangkat kuali kelima? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Melihat kalian semua kesulitan mengangkatnya tadi, kupikir ini akan lebih berat. Sungguh mengecewakan. Angkatan yang bagus. Hebat, luar biasa. Bagaimana mungkin pecundang sepertimu mengangkat kuali kelima dengan satu tangan? Tidak mungkin. Katak dalam sumur tak tahu luasnya langit dan laut. Bermain-main dengan kuali kelima dengan mudahnya. Arjuna, kamu benar-benar membuatku terkesima. Di tahap awal alam kuning, kekuatanmu maksimal 1.000 pound. Tidak mungkin kamu bisa mengangkat kuali kelima yang 10.000 pound dengan mudah. Pasti kamu sudah menggunakan trik sebelumnya, atau meminum sesuatu yang meningkatkan kekuatan, harta karun alam langka. Atau kuali itu sudah dimanipulasi. Kamu curang. Berkecurangan di turnamen akhir tahun? Arjuna, itu adalah kejahatan berat. Penipu pantas kultivasi mereka dirusak, tangan mereka dipatahkan, agar adil. Kecurangan? Tidak bisa membuktikan dengan keterampilan, tapi mulutmu banyak bicara. Tidak percaya padaku? Kalau begitu, datang dan ambillah. Seseorang akan sangat menderita. Pangeran Arjuna ini, dia benar-benar pembuat onar. Ya, aku tidak punya pilihan. Aku akan menangkapnya. Budi. Budi. Yingluo, selamatkan anakku. Sekarang.
Anakku. Arjuna, beraninya kau merusak meridian saudaraku. Hari ini, aku bersumpah, kau akan membayarnya. Ilmu pedang hati langit, angin menyapu awan. Kau hanya pecundang alam kuning. Hari ini, kau akan mati. Kirana sudah mencapai keadaan pedang mengikuti Hatik. Ditambah lagi kultivasinya di puncak alam kuning. Arjuna tidak punya kesempatan untuk selamat dari ini. Terlalu lambat. Kau baru saja membangkitkan tanda ilahi bela dirimu beberapa hari lalu. Bahkan jika kau menggunakan harta karun alam langka untuk meningkatkan kekuatanmu, itu hanya cangkang kosong. Pertarungan sungguhan tidak dimenangkan hanya dengan kekuatan kasar. Arjuna, kau melumpuhkan saudaraku. Hari ini, aku akan menggunakan nyawamu sendiri untuk mengurapi pedangku. Ilmu pedangmu sampah, dan begitu juga kau. Bunuh aku, kau bahkan tidak dekat. Awan mengalir dan air. Abyss. Angin menyapu awan. Hujan berhenti dan awan cerah. Arjuna, aku sudah menguasai ilmu pedang hati langit dengan sempurna. Kau sekarang sepenuhnya di bawah belas kasihanku. Hadapi kenyataan. Gerakan terakhir dari ilmu pedang hati langit mengumpulkan kekuatan dari semua teknik sebelumnya. Satu pukulan ini, bahkan jika kau memberikan nyawamu, kau tidak bisa menghentikannya. Ketika bicara tentang kekuatan ilmu pedang kau bahkan tidak dekat. Baiklah kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya. D-M-I-D-I-I 7 D yang B B B I B B B I B I I B I B I B I I B I I I B I I B I I I I I B I I I sebenarnya tidak bicara hati langit. Panduan hati langit. Itu bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu ilmu pedang hati langit? Kamu memang bukan levelku. Kamu kalah. Ini teknik pedang yang sama, tapi Pangeran Arjuna ternyata sudah mencapai level membentuk hati pedang. Itu jauh melampaui pedang mengikuti hati. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin kamu mengalahkanku. Arjuna, ayo kita bertanding lagi. Ada satu hal yang kamu benar. Kita sudah lama tidak berada di level yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kamu salah menilai posisimu. Pergi ke neraka. Kamu sendiri yang mengundangnya. Arjuna. Cukup? Pertandingan sudah diputuskan. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Lepaskan aku. Arjuna, aku adalah tunangan istrimu. Arjuna, Tunggu. bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Sejak keluargamu menghina ibuku, keluargamu sudah berada di sisi yang berlawanan. Itu karena kamu menolak memberiku Abyss dan ilmu pedang hati langit. Kalau saja kamu memberikannya lebih cepat, aku tidak perlu menjadi selir Pangeran Bayu. Arjuna, belum terlambat untuk memberiku Abyss sekarang. Demi Abyss, aku masih mau menikahimu. Kamu pikir kamu layak untukku? Mulai hari ini, aku menceraikanmu. Kau gila? Aku ini jenius dengan bakat tingkat 6 dan teknik tingkat surga. Beraninya kau menceraikanku. Lepaskan aku. Menulis surat cerai terbuka. Pangeran Arjuna cukup berani. Memang, Kirana itu hebat, tapi dia tetap saja seorang wanita, diceraikan secara terbuka. Siapa yang berani menikahinya sekarang? Tak satu pun dari mereka bisa diandalkan. Pada akhirnya, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Arjuna, jika mataku tidak menipuku, kau telah mencapai puncak alam kuning. Ya, apakah aku memenuhi syarat untuk babak kedua sekarang? Pangeran Arjuna, dia baru membangkitkan tandanya beberapa hari lalu, tapi dia sudah berada di puncak alam kuning. Masih berapa banyak kejutan lagi yang dia sembunyikan? Penilaian kedua, pertarungan. Karena bahaya yang ditimbulkan hewan ajaib di hutan berburu, masuk sendirian tidak diizinkan. Kalian harus membentuk tim berdua untuk melanjutkan kompetisi. Poin akan diperingkat berdasarkan tingkat dan jumlah hewan jiwa yang diburu. Mari kita saling membantu. Sepertinya tidak ada yang ingin satu tim dengan Arjuna. Pergi sana. Ya, aku tidak keberatan satu tim dengan Pangeran Arjuna. Ini kesempatan sempurna untuk menyaksikan postur berburu yang heroik dari pemuda kerajaan awan. Putri, kau sebaiknya ikut denganku. Hanya kultivasi alam mendalamku yang bisa menjamin keselamatanmu. Tidak perlu. Baru saja, Pangeran Bayu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dari Pangeran Arjuna. Aku lebih memilih seseorang yang mampu dan stabil. Baiklah, kalian berdua sebaiknya masuk ke hutan berburu dengan selamat. Kali ini, jangan harap bisa kembali.
Pangeran Arjuna cuma sedang jalan-jalan santai, tidak terlihat seperti dia berencana berburu. Hewan ajaib punya insting teritorial yang kuat. Kita cuma perlu berkeliaran saja. Apa yang akan datang, pasti datang. Sudah datang. Ternyata hewan lapis baja emas tingkat 5. Nggak heran, dilindungi baju zirah emas itu, tak terhancurkan. Panah pengembalian asalku sudah sangat dekat dengannya, tapi tetap saja tidak melukainya. Kamu baik-baik saja? Dengan pertahanan sekuat ini, apa kita cuma jadi sasaran empuk? Biar kulihat, seberapa kuat sih baju zirah itu sebenarnya? Naga terbang. Kamu benar-benar membunuhnya dengan satu pukulan. Hewan yang terkenal dengan pertahanannya, hewan lapis baja emas tingkat 5. Kamu cuma di alam kuning, tapi kemampuanmu sudah jauh melampaui Bayu yang masih di tahap awal alam mendalam jauh sekali. Gimana caranya kamu bisa melakukannya? Baik itu hewan atau manusia, mereka semua punya kelemahan. Bidik titik lemahnya. Dan meski kamu tidak sekuat itu, kamu tetap bisa mengalahkannya. Dalam juga ya, Pangeran Arjuna, kamu penuh kejutan. Ini obat hemostatik. Ini akan membantumu sembuh lebih cepat. Terima kasih banyak. Hei, tunggu aku. Hutan berburu ini tidak seberbahaya yang kubayangkan. Mungkin kita belum bertemu hewan ajaib tingkat tinggi. Kapanpun, bahaya terbesar bukanlah hewan ajaib. Lalu apa? Itu adalah hati manusia. Pangeran Bayu, semuanya sudah siap. Kali ini, kita pasti akan membuat Arjuna mati mengenaskan. Hewan ajaib, tingkat 7. Kuharap dia hanya lewat. Kalau tidak, pertemuan langsung berarti kematian pasti. Yang mulia, ada apa? Aura hewan ajaib tingkat tinggi. Kalian tunggu di sini. Aku harus pergi ke hutan berburu. Hewan ajaib tingkat 7, rubah api hijau. Pangeran Arjuna, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Rubah api hijau, mengandalkan kecepatan. Pertahanan dan serangannya bukan yang terbaik, tapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Rubah api hijau yang mengamuk bahkan membutuhkan ahli di puncak alam mendalam untuk sangat berhati-hati. Apalagi kalian berdua. Tunggulah mati. Inilah yang terjadi ketika kau melawanku. Habis. Kita serang dari dua sisi. Pelanggan, cari celah. Siap. Sekarang. Serang matanya. Kamu baik-baik saja? Pergi dari sini. Astaga, api rubah api hijau bisa membakar seluruh hutan hewan ajaib. Aku harus pergi dari sini, sekarang.
Pergi ke neraka. Kakiku. Apa kamu baik-baik saja? Baik, hanya sedikit lelah. Arjuna, kamu sengaja mendorongku keluar. Jadi rubah api hijau akan menyerangku. Kamulah yang melumpuhkanku. Kamu akan membayarnya. Kenapa rubah api hijau hanya menyerangku? Aku cuma menaburkan sedikit bubuk pancing hewan buas. Itu saja. Kamu benar-benar ingin aku mati, ya? Kamu pantas mati. Awalnya, aku seharusnya membangkitkan tanda bela diri ilahi tingkat 9 dan menjadi orang terkuat di dunia. Tapi ayah bilang dia tidak akan menunjuk putra mahkota sampai kamu membangkitkan milikmu. Hah? Lihat apa yang kamu bangkitkan, tanda sampah tak berperingkat, sia-sia. Begitu aku menang turnamen besar, posisi putra mahkota adalah milikku. Saat aku kembali, aku akan membuatmu dan ibumu membayar dengan nyawa kalian untuk kakiku. Kamu tidak akan kemana-mana. Apa yang kamu lakukan? Biar kukatakan, aku adalah jenius era ini. Akulah raja masa depan kerajaan awan. Kamu berani menyentuhku. Mengincarku karena aku lemah. Aku salah. Lepaskan aku. Menghina ibuku. Saat ibuku memohon ampun padamu, pernahkah kau memberinya? Hukum rimba. Aku jenius, kalian semua di bawahku, kau pantas diintimidasi, apa salahku? Kejahatanmu adalah sebagai seorang pangeran. Kau memperlakukan orang seperti sampah. Kau mengintimidasi yang lemah. Itulah mengapa kau dihina. Kau tak akan mati semudah itu. Kau harus merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga langsung ke neraka. Pusat energiku. Bayu, dia. Terbakar oleh rubah api hijau. Pusat energinya hancur. Tapi luka ini menurutku seperti luka tusukan pedang. Itu luka bakar dan luka terinjak. Kamu bercanda. Benar, luka bakar dan luka terinjak. Dia benar-benar percaya? Sekarang, kalian bisa umumkan aku sebagai juara. Karena berhasil membunuh hewan ajaib tingkat 7 seperti rubah api hijau, gelar juara pasti milikmu. Hadiahnya adalah izin masuk ke tanah suci keluarga kerajaan kami, kolam Dewa Barbar. Ada apa? Ada masalah? Untuk soal membunuh rubah api hijau, Putri berperan besar. Aku minta dia diizinkan ikut denganku. Aku cuma di pinggir, menarik perhatiannya. Kalau bukan karena Pangeran Arjuna, aku takkan pernah bisa mengenai matanya. Baiklah kalau begitu. Aku kabulkan permintaanmu. Katakan saja, apa yang ada di pikiranmu? Pertanyaan pertama, Raja Wijaya. Dia tahu kau melumpuhkan Bayu. Jadi kenapa dia percaya cerita luka bakar dan injakan itu? Alasan yang payah. Siapa yang lebih kuat? Aku atau Bayu yang terbaring di tanah? Raja Wijaya selalu hidup dengan satu aturan, bertahan hidup yang terkuat, jadi tidak penting siapa yang di tanah. Yang masih berdiri selalu yang kuat. Pertanyaan kedua, kolam Dewa Barbar ini tempat suci bagi keluarga kerajaan awan. Bahkan pangeran perlu memenangkan turnamen akhir tahun untuk masuk. Jadi kenapa membawaku? Kau dapatkan ini dengan mengalahkan rubah api hijau. Itu jasa Anda. Ini kesempatan langka. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya. Kau. Kolam Dewa Barbar. Tidak ada batas waktu, begitu mencapai batasmu, keluarlah saja. Kalau memaksakan diri melebihi itu, tanggung sendiri risikonya.
Ayo. Jadi ini kolam Dewa Barbar. Kirana. Apa? Kamu kenal Permaisuri Kirana? Lebih dari sekadar kenal. Energi darahnya sangat kuat, penuh dengan energi spiritual yang padat. Energi itu memaksa masuk lewat pori-poriku ke seluruh tubuhku. Sakit. Kolam Dewa Barbar ini benar-benar luar biasa. Jangan dilawan. Buka semua meridian dan pori-porimu. Serap sebanyak mungkin. Kamu tetap di area dangkal sini. Dan biasakan dirimu. Jangan memaksakan diri. Aku tidak pernah menyangka Arjuna bukan seperti yang digosipkan, si pecundang. Sebaliknya, dia tangguh dan sangat berbakat. Konsentrasi energi spiritual di kolam Dewa Barbar 5 kali lipat, ditambah peningkatan spasial dari tanda bela diri ilahi. 1 hari, kultivasi di sini, seperti 100 hari bagi orang biasa. Ini adalah kesempatan sempurna untuk terobosan berturut-turut. Alam mendalam tahap menengah, 1 langkah lebih dekat ke balas dendamku. Sial, aku sudah mencapai batasku. Waktunya pergi dari sini. Sudah 300 tahun. Ternyata ada yang bertahan di kolam Dewa Barbar selama 3 hari penuh. Aku harus melihat siapa orang ini. Kamu. Hanya 300 tahun, dan kamu sudah melupakanku, Kirana. Arjuna, kamu masih hidup? Jalang kotor sepertimu masih bernapas. Bagaimana mungkin aku mati? Seperti yang kuduga. Selama 300 tahun, pedang abis menolak mengakui tuan. Seharusnya aku tahu itu kamu. Tapi sekarang, kamu hanya berada di tahap menengah alam mendalam. Membunuhmu akan seperti menginjak serangga. Aku tidak akan terjebak tipuanmu lagi. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bahkan tidak layak mencoba. Arjuna, kamu sama naifnya seperti 300 tahun yang lalu. Aku sudah membunuhmu sekali. Aku bisa membunuhmu lagi. Kirana, aku akan menyeretmu turun dari singgasana permaisuri dan membuatmu hancur berkeping-keping menjadi abu. Arjuna, 3 tahun lagi dalam pengasingan, tidak boleh diganggu. Tapi selama Arjuna hidup, aku tidak bisa tenang. Arjuna, biarkan seberkas jiwaku yang ilahi ini melakukan pekerjaan untukku. Tanda ilahi marsial tingkat ke-7, puncak alam mendalam. Dengan kemampuan sepertimu, kenapa mau mengerjakan pekerjaan kotor Ratu Amara? Arjuna, kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan meridian budi dan menghancurkan pusat energi Pangeran Bayu. Kamu pantas mati karena itu. Hari ini, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Serahkan ini padaku. Duduk saja dan tonton. Habis. Tahap tengah alam mendalam, dan kamu bisa bertahan, harus kukatakan, Pangeran Arjuna, aku terkesan. Dengan kemampuanmu, di luar istana, kamu bisa menguasai wilayahmu sendiri. Kenapa mau jadi senjata orang lain? Kamu seharusnya tahu, Pangeran Arjuna. Seringkali, tidak semua orang bisa memilih. Kamu bilang kamu bisa menangani ini sendiri. Dengan kekuatan alam mendalam puncakmu, tapi kamu masih tidak bisa menjatuhkan Arjuna. Sepertinya aku harus turun tangan. Hari ini, aku akan secara pribadi membunuhmu untuk menghapus rasa maluku.
Mari kita lihat kamu mencoba menghindari yang ini. Tidak bisa menghindarinya. Sekarang apa? Membunuhnya? Apakah kamu mendapatkan izinku? Siapa yang bilang kamu boleh ikut campur? Nyawanya adalah hakku untuk mengakhiri. Baiklah kalau begitu, tugasku hanya memastikan dia mati. Seorang putri dari Riverland, kenapa tidak kamu merangkak kembali ke negerimu sendiri? Urusan apa kamu ikut campur di sini? Aku menyelamatkannya. Ini bukan urusanmu. Putri asing dan seorang pecundang lokal. Kalian berdua, bersama-sama, pikir kalian punya kesempatan. Kamu benar-benar tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Aku menyelamatkan siapa yang kuinginkan, kapanpun kuinginkan. Jangan ikut campur, sebentar lagi, kamu fokus saja urus King Luo. Serahkan dia padaku. Kamu benar-benar merasa hebat, ya? Kamu pikir bisa menghentikanku, benarkah? Arjuna, penghinaan yang kamu timpakan padaku. Hari ini, kau akan membayar dengan nyawamu. Jadi kamu benar-benar pernah bertunangan dengannya? Selera kamu unik. Tidak, sama sekali tidak. Saat ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengannya. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bersemangat. Menarik. Sama sekali tidak. Cukup, karena kamu begitu ingin mati bersamanya. Baik, akan kuwujudkan. Dia tidak perlu mati. Pangeran Arjuna baru saja mulai bersinar, akhirnya akan menghapus penghinaannya di masa lalu, dan sekarang dia akan mati. Kamu seharusnya khawatir dengan dirimu sendiri. Bajingan yang sombong. Dalam seni bela diri, kecepatan adalah segalanya. Pangeran Arjuna, kamu terlalu lambat. Jadi kecepatan adalah segalanya ya? Maka aku akan menggunakan kelambatanku untuk menghancurkan kecepatanmu. Biar kutunjukkan padamu seperti apa sebenarnya tanda ilahi yang tak berperingkat itu. Keheningan hampa. Bahkan jika hanya sesaat, kamu sudah kalah. Kamu benar-benar bisa membekukan waktu, itu serangan licik. Betapa curangnya. Kamu seorang pembunuh, dan kamu menyebutku licik. Kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. King Luo berada di puncak alam mendalam. Bagaimana mungkin kamu membunuhnya? Cukup, kamu tamat. Baru 3 hari, dan kau sudah sekuat ini. Tidak mungkin. Dulu saat tingkat kultivasi kita sama, kau sudah kalah. Sekarang kultivasimu jauh di bawahku. Menyerahlah. Arjuna, kau telah menghancurkan Wangsa Dirgantara hingga tak terselamatkan. Kau membuat saudaraku Budi terbaring sakit seumur hidup dan mengubah Pangeran Bayu menjadi cacat. Kau membuatku tak punya siapa-siapa, dan ku beritahu kau, aku takkan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Kalian sendiri yang mengundangnya. Jika kau menginginkan nyawaku, datang dan ambillah. Aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Kau tunggu di sini, dan pulihkan dirimu. Aku akan mengejarnya sendiri. Ini hanya luka ringan, ayo kejar dia bersama-sama. Arjuna. Dia diracuni. Sepertinya satu-satunya cara adalah menggunakan teknik rahasia kerajaan Tirtaku untuk mentransfer ki padanya. Kau? Aku sedang mencoba mendetoksifikasi kamu. Jangan dipikir-pikir. Detoksifikasi perlu ciuman? Apa kamu cuma mau memanfaatkanku? Arjuna, dasar brengsek. Baiklah, kita harus pergi cari Kirana sekarang. Aku tahu di mana dia sekarang. Kirana.
Arjuna, haruskah kamu sekejam itu? Tidakkah kamu mempertimbangkan perasaan kita dulu sama sekali? Saat kamu menyuruh ibuku mengambil tusuk konde dari minyak mendidih, tepat di hadapanku, memohon pada Bayu untuk menjadi selirnya. Apa kamu memikirkan perasaan saat itu? Ya, Jadi kamu melumpuhkan kakakku Budi dan Bayu, membuatku tak punya siapa-siapa lagi. Itu tujuanmu dari awal. Dari awal sampai akhir, semuanya adalah pilihanmu sendiri. Kakakmu dan Bayu berulang kali menghina Pangeran Arjuna dan ibunya. Mereka pantas dilumpuhkan. Pahlawan memang untuk si cantik. Aku mengikuti jenius teratas. Apa salahnya itu? Yang kuat memangsa yang lemah. Kakakku dan Bayu, apa salah mereka? Kalau mau menyalahkan, salahkan dia karena rapuh dan sakit-sakitan, karena membangkitkan tanda ilahi bela diri sampah yang tak berperingkat. Dia pantas menerimanya. aku akan urus ini sendiri. Dekrit Ratu ada di sini. Lindungi aku sekarang. Dia benar-benar punya dekrit ratu. Aku melumpuhkan Bayu, dan Ratu jatuh dari kasih sayang. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia tak akan membiarkanku dengan mudah. Dua penjaga kolam Dewa Barbar berada di tahap menengah alam mendalam. Teknik pertahanan yang mereka latih adalah tingkat menengah langit. Jika kamu ingin menyentuhku, kamu tak layak. Benar, aku tidak bisa bicara untuk yang tingkat atas. Tapi mereka yang berada di puncak alam bumi, atau di bawahnya, bisa lupakan saja untuk menerobos pertahanan kami. Atas perintah Ratu, tanpa dekrit langsung dari Raja, kalian berdua bisa berbalik dan pergi. Apa ini? Kamu tuli? Sekarang minggir. Begitu aku pulih di kolam Dewa Barbar dan sudah bisa berdiri lagi, aku akan membuatmu membayar. Aku akan menunggu. Kita cuma akan pergi begitu saja. Milik kita tetap milik kita. Hutang akan dibayar. Saat ini, aku punya hal yang lebih penting untuk diurus. Arjuna, dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat pada permaisuri Kirana. Itu tak termaafkan. Dia jelas-jelas seorang pecundang. Dia seharusnya merangkak di kakiku. Dia seharusnya hidup dalam air dan menyaksikanku membuangnya seperti sampah. Lalu aku bisa mengikuti seorang jenius sejati, Bayu. Tapi kenapa? Beraninya dia meremehkan kami? Dia pantas mati. Bagaimanapun juga, aku akan membunuhnya. Ingin membunuh Arjuna, aku bisa membantumu. Permaisuri Kirana telah muncul. Hanya seberkas jiwa ilahiku, tapi tata krama yang tepat tetap harus diikuti. Aku memberi hormat kepada permaisuri. Kamu ingin membunuh Arjuna? Ya, permaisuri. Bisakah kau membantuku? Jika kau bisa membantuku dan memberiku kekuatan, tidak peduli biayanya. Aku akan membayar harga berapapun. Harga berapapun? Ya. Angkat kepalamu. Aku bisa memberimu semua yang kumiliki. Kau bahkan bisa menjadi diriku. Maksudmu aku bisa menjadi permaisuri? Kehidupan muncul dari kematian. Arjuna terlahir kembali. Bagaimana kau berharap bisa melawannya? Hanya jika kau juga mati sekali, kau bisa menerima jiwa ilahiku dan terlahir kembali. Aku akan membunuhnya untukmu. Alam mendalam tahap menengah. Menyedihkan. Sayangnya klon tidak bisa berlatih. Jadi sepertinya aku masih membutuhkan pisau pembunuh yang cakap. Semua ini terasa seperti mimpi. Ibu, tidak akan ada yang berani lagi mengganggu kita. Ibu tidak perlu lagi meminta bantuan. Aku akan selalu di sini untuk ibu, apapun yang terjadi. Arjuna, kamu adalah berkah terbesarku. Bahkan dulu, aku selalu merasa begitu. Ini membuat hatiku hancur. Aku merasa takdir sangat tidak adil padamu. Aku tahu ibu, dan aku merasa memiliki ibu juga adalah berkah terbesarku. Terlahir kembali dan bertemu ibu lagi, itu adalah berkah untuk 1000 kehidupan. Arjuna,
Apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana mencari tempat di mana aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Aku perlu fokus pada kultivasiku. Kecepatan kultivasimu sudah tak tertandingi, dan kamu masih memaksakan diri sekeras ini? Waktu tidak menunggu siapapun. Jika aku tidak bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat, aku akan selalu tertinggal. Satu-satunya tanah suci kultivasi yang ku ketahui adalah kolam Dewa Barbar. Tapi kolam Dewa Barbar hanya bekerja saat pertama kali kamu masuk. Tapi aku kenal seseorang. Dia bagian dari organisasi yang sangat misterius. Mungkin dia punya cara. Baiklah, kalau begitu, ayo kita cari dia sekarang juga. Arjuna, sudah tengah malam. Pergi besok pagi saja tidak terlambat. Baiklah, sempurna. Kita juga bisa memanfaatkan malam ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Arjuna, lihat. Aku tahu kita sudah setuju dengan ini, tapi bukankah semuanya ini berjalan terlalu cepat? Tidak ada cara lain. Banyak hal sudah sangat mendesak. Semendesak itu? Ya, jadi, kurasa kamu harus menginap di sini malam ini. Ayo, tidur. Tapi untuk hal seperti ini, meski mendesak, setidaknya kita harus menjalani prosesnya. Setidaknya, kita harus menikah dulu. Lestari, bantu aku berjaga malam ini. Aku harus buru-buru bertapa. Arjuna, kau brengsek. Masih ada sedikit energi darah dari kolam Dewa Barbar yang bisa disuling. Setelah malam ini, aku seharusnya bisa mencapai tahap awal alam bumi. Tapi, untuk menghadapi Kirana, itu masih terlalu lambat. Jika dia tahu aku masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam. Siapa? Siapa yang bilang kamu boleh masuk, keluar? Seorang jenius dengan tanda kelas 9 bisa jatuh ke keadaan yang menyedihkan seperti ini. Apa bedanya kamu sekarang dengan seorang pecundang? Sungguh mengecewakan. Kamu datang ke rumahku di tengah malam hanya untuk mengejekku? Sudah lupa bagaimana kamu merengek-rengek hanya untuk mendapat kesempatan untuk melayaniku, bahkan rela jadi selirku? Kamu pikir kamu siapa? Diam. Kamu berani memukulku juga? Jalang. Bahkan jalang sepertimu bisa menjatuhkanku ke tanah. Aku sekarang cuma orang cacat yang tak berguna. Kalau kamu punya nyali sedikit saja, kamu akan membalas dendam. Daripada hidup seperti ini, lebih buruk dari anjing liar. Kamu bukan Lin Ningshan. Siapa kamu? Aku adalah permaisuri, Kirana. Kamu yang gila, atau aku yang gila? Permaisuri Kirana sudah bertapa selama 5 tahun, berusaha mencapai alam roh ilahi, baru 2 tahun berlalu. Mustahil dia ada di sini. Kamu tahu aku di mana karena 2 tahun lalu, Raja Wijaya membawamu ke kuil roh. Menggunakan 1000 ton batu roh sebagai persembahan, hanya untuk menemuiku selama waktu sebatang dupa terbakar, dan memintaku menerimamu sebagai muridku. Hanya ayahku dan aku yang tahu tentang ini. Bagaimana mungkin Lin Ningshan mengetahuinya? Mungkinkah dia benar-benar permaisuri Kirana? Dulu aku memberimu sebuah semboyan. Gunakan air untuk menggerakkan perahu, dan sungai memiliki tepiannya. Gunakan langit untuk mengarungi kapal, dan jalan agung tak terbatas. Yang mulia. Cukup dengan formalitas. Aku kesini untuk memberimu kesempatan balas dendam pada Arjuna. Aku akan memperbaiki pusat energimu, dan menerimamu sebagai muridku. Benarkah? Kata-kataku adalah janjiku. Ya, hanya saja Arjuna mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kemajuan kultivasinya sungguh luar biasa. Bahkan setelah aku pulih, mungkin masih butuh waktu. Tak perlu repot-repot. Pergilah ke Menara Cahaya Suci. Lalui 3 ujian dan capai puncaknya, dan kamu akan mendapatkan esensi setengah suci. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu bisa langsung mencapai terobosan ke tahap awal alam surga. Benarkah harta seperti itu ada di dunia ini? Cukup bicara. Siapkan barang-barangmu, kita berangkat besok. Kita harus menghentikan Arjuna sebelum dia mencapai terobosan ke alam surga dan menghapusnya dari muka bumi. Seperti yang guru perintahkan.
Arjuna, lihat betapa besarnya dirimu sekarang. Aku selalu ada di sini bersamamu. Ini pertama kalinya kau meninggalkan rumah. Aku tidak bisa tidak khawatir. Ibu, jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali secepat mungkin. Aku bukan lagi Arjuna kecil yang lemah itu. Sekarang aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan ada orang yang perlu kujaga. Jangan khawatir, baru tadi malam, dia berhasil mencapai tahap awal alam bumi. Sekarang, di seluruh kerajaan awan, hampir tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia malah yang lebih mungkin mengganggu orang lain. Sejak berhasil mencapai alam bumi kemarin, atribut ruang waktu dari tanda ilahi bela diriku tampaknya menjadi semakin kuat. Bagiku sekarang, segala sesuatu di dunia tampaknya bergerak dalam gerak lambat. Jika aku bertemu King Luo sekarang, dia bahkan bukan tandingan untuk satu ronde pun. Pangeran Arjuna lebih suka bermain dengan buket itu daripada mengobrol sedikit denganku. Tidakkah kau punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ya? Silakan, tanyakan. Jadi, kapan kita sampai di sana? Hah? Tidak tahu. Terima kasih untuk sebelumnya, untuk menyembuhkanku dan menawar racun. Setelah aku menyelesaikan dendam kesumat ini, aku akan membuatnya benar dan layak, dan menjadikanmu istriku. Apa? Jadi, kau akan menikahi seseorang untuk membayar hutang nyawa? Aku tidak begitu putus asa sampai menikah seperti itu. Dan aku tidak begitu murahan sampai mengambil istri dengan cara seperti itu juga. Jadi yang kau katakan adalah, kau menyukaiku? Aku tahu. Sampai juga. Balai lelang. Jangan-jangan orang misterius yang kau ceritakan itu. Wah, Pangeran Arjuna, kembali lagi? Sejak pertemuan terakhir kita, aku sudah merasa kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Tapi kau, Pangeran Arjuna, kau punya akal-akalan ya. Kau laki-laki pertama yang Putri pernah bawa ke sini. Nyonya Citra, apa kau benar-benar tahu tempat untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat? Pangeran Arjuna, buru-buru amat. Minum teh dulu biar ku ceritakan semuanya. Aku bisa minum teh, tapi waktuku tidak banyak. Kalau Pangeran Arjuna buru-buru seperti ini, harganya jadi lebih mahal. Nyonya Citra, sebutkan harganya. Citra, dia memang buru-buru, jadi langsung ke intinya saja. Pangeran Arjuna memang langsung, tapi yang buru-buru bukan kau. Ada orang lain yang sudah sangat khawatir padamu. Kalau begitu, aku juga akan langsung ke intinya. Di selatan perbatasan Kerajaan Awan ada Belantara Selatan. Melewatinya, ada menara cahaya suci. Lalui 3 ujian, dan kau bisa sampai ke puncak menara. Lalu kau akan dapatkan esensi setengah suci. Setelah kau olah, kau bisa langsung mencapai alam surga. Di dunia ini benar ada esensi setengah suci? Guru, karena menara cahaya suci menyimpan harta karun seperti esensi setengah suci, harta dengan kaliber seperti itu, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kekuatan di balik menara cahaya suci berasal dari alam pusaka. Pantas saja kau belum pernah mendengarnya, dan mencapai puncaknya. Tidak mudah sama sekali. Kalau kau bukan jenius 1 dalam sejuta, kau bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama. Wah, itu terdengar cocok sekali untukku. Arjuna hanya fokus pada kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia mungkin tidak tahu tentang menara cahaya suci. Apa yang mereka lakukan di sini? Dan pusat energi Bayu, bukankah kau yang menghancurkannya? Pusat energinya sudah dipulihkan. Dipulihkan? Benarkah ada cara di dunia ini untuk memulihkan pusat energi? Dunia ini kecil sekali. Arjuna, pasti kau tidak menyangka aku akan kembali normal, ya? Hanya pecundang yang pernah kukalahkan. Jadi kau sudah pulih. Aku akan menghancurkannya lagi. Kau banyak bicara. Jangan lupa tujuan kita ke sini. Baiklah, aku biarkan kau menderita sedikit lebih lama. Segera aku akan melumpuhkanmu dan menunjukkan padamu seperti apa rasanya penderitaan yang sesungguhnya. Aku ingin tahu siapa yang dipukuli hingga terjatuh ke tanah, menangis dan memohon ampun. Tunggu saja. Segera, kau akan memohon ampun padaku. Cukup, jangan buang-buang tenaga untuk mereka. Ayo pergi. Aneh. Ya, pusat energi Bayu jelas-jelas sudah kau hancurkan. Bagaimana bisa pulih? Dan Lin Ningshan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Kenapa Lin Ningshan mengingatkanku pada Kirana? Melihat arah yang mereka tuju, sepertinya mereka juga menuju menara cahaya suci, mungkin untuk esensi setengah suci. Ayo,
kita buru-buru. Jika tanda ilahi marsialmu bergrade 6 atau lebih tinggi, kamu boleh masuk ke Menara Cahaya Suci. Selamat datang di tingkat pertama, yang disebut memahami lempengan mistik. Prasasti ini mencatat teknik paling sulit di alam pusaka untuk dipahami, teknik tanpa peringkat yang memanifestasikan dao agung, telapak pendorong gelombang. Intisarinya adalah kekuatan untuk menerobos rintangan. Jika kamu memahami hanya 10%-nya, kamu bisa membunyikan lonceng perunggu di puncak sekali. Bunyikan 4 kali, dan kamu lulus. Baik Lin Ningsan maupun aku memiliki tanda grade 6. Bayu memiliki yang grade 9. Tapi Pangeran Arjuna tidak bergrade, namun dia tetap bisa masuk. Mengenai telapak pendorong gelombang, sepertinya di alam pusaka hanya pernah terdengar, tapi tidak pernah benar-benar beredar. Mungkinkah itu adalah ujian untuk tingkat pertama? Begitu batang dupa habis terbakar, tidak ada pemahaman lagi yang diizinkan. Mulai. Cepat tunjukkan hasil pemahamanmu, lalu lanjutkan ke tingkat kedua. Aku yang pertama datang ke sini. Jadi, aku yang seharusnya pertama naik. Tanda bela diri ilahi tingkat 7, pada pria tua berjanggut putih, dan kau masih terjebak di puncak alam mendalam. Dengan tingkat bakatmu, kau takkan pernah mencapai tingkat keempat. Berhenti buang-buang waktu. Bagaimana aku tahu kalau tidak mencoba? Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mencapai tingkat keempat. Telapak pendorong gelombang. Ujian selesai. Gagal. Tidak mungkin. Tidak seharusnya ada yang mencapai tingkat keempat. Lempengan batu ini dari alam pusaka, terukir dengan aksara langit. Sangat samar dan sulit. Bagi orang biasa untuk menguasai sesuatu seperti ini, dia harus menjadi yang terpilih. Ini tidak adil. Tidak adil. Yang lemah selalu penuh alasan. Kapan Pangeran Bayu pernah kekurangan alasan? Kalian berdua terlambat setengah jam. Jadi, kalian bisa terus mencoba. Aku sudah mencapai batasku. Bahkan dengan setengah jam lagi, aku tidak akan memahami apapun lagi. Arjuna juga sudah mencapai batasnya. Itulah sebabnya dia menyerah. Bagiku, untuk memahami sesuatu seperti ini, setengah jam saja sudah buang-buang waktu. Kamu cuma jago omong, Arjuna. Aku ingat tadi, saat pemahaman, seseorang sama sekali tidak menyerap satu karakter pun ke dalam pikirannya. Mungkin bahkan tidak berhasil memahami 10%-nya. Bayu, sebagai lawan yang kalah dari Arjuna, bagaimana kamu berani mengatakan itu? Kalau rubah api hijau itu tidak jadi gila, kau pikir si pecundang itu bisa mengalahkanku? Menyebut rubah api hijau malah memperburuk keadaanmu. Beberapa orang memang suka menembak kakinya sendiri, membuat mereka terlihat semakin bodoh. Kamu? HMPH. Jangan kita terus membahas masa lalu. Faktanya, prasasti ini terkenal sangat sulit dipahami. Di seluruh alam pusaka. Selain aku, Permaisuri Kirana, siapa lagi yang berani mengklaim hanya butuh setengah jam untuk memahami 4 tingkat? Bakat Kirana biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa menjadi Daoen sungguh sebuah misteri. Kalau dia benar-benar mencoba memahami ini, mungkin dia bahkan tidak akan lulus. Beraninya kau. Nama Permaisuri bukan untuk kau sebutkan dengan sembarangan. Permaisuri sangat berbakat, yang terkuat di 3 alam. Dia bisa bermain Tuhan hanya dengan kibasan tangannya. Kau bahkan tidak layak untuk menggosok sepatunya. Hanya karena ucapan itu, kau pantas mati 100 kali. Jika kalian terus membahas hal yang tidak relevan, jangan salahkan aku jika aku mengusir kalian semua. Satu kali lagi, dan aku akan berhasil. 4 kali lonceng berbunyi, kamu lulus. Luar biasa. Hanya dalam setengah jam, aku memahami 4 tingkat. Lumayan, kan? Putri memang cemerlang. Selera kamu sungguh buruk sekali. Hanya memahami 4 tingkat saja sudah begitu sulit bagi wanita ini, dan kamu malah menyukainya. Bagaimana jika kamu menghabiskan 1 jam dan hanya bisa memahami 4 tingkat? Hanya 4 tingkat bahkan tidak layak kuperhatikan. Sudah berhenti? Aku yakin taruhannya bisa terus berlanjut. Cukup baik untuk lulus. Lonceng lebih banyak tidak berguna, bakat tubuh ini terlalu buruk.
Meskipun aku telah memahami 9 tingkat, aku tetap tidak bisa mengeluarkan apapun. Lihat bagaimana kepercayaan diri dan kekuatan yang sebenarnya sekarang. Kamu menyebut 5 tingkat sebagai kekuatan? Masih banyak mulut. Maka hari ini aku akan membuatmu benar-benar mengerti kesenjangan bakat antara kamu dan aku. Telapak pendorong gelombang. Delapan kali. Itu 2 kali lipat dari syarat untuk lulus. Di mana semua kepercayaan diri itu sekarang? Arjuna, ayo maju. Terlalu takut sekarang, ya? Lupakan 4 tingkat, dengan bakat pecundangmu, bahkan 1 tingkat pun sulit, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Telapak pendorong gelombang yang sebenarnya adalah energi spiritual. Mendorong seperti gelombang pasang. Pemahaman sejati tidak memerlukan menyentuh prasasti sama sekali. Tidak mungkin. Mustahil. Dia hanya butuh setengah jam. Dia benar-benar memahami sebanyak yang aku lakukan? Sebanyak kamu? Kamu pikir kamu setara denganku? Lonceng ke-9. Apalagi yang kamu coba lakukan? 10 dentang lonceng. Belum pernah terjadi dalam sejarah, dan mungkin takkan terulang lagi. Di seluruh 3 alam, selain pencipta teknik ini, tak ada yang pernah mencapainya. Luar biasa. Itu mustahil. Dengan begitu banyak orang di 3 alam, tak ada yang pernah berhasil. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Pasti ada yang tidak beres. Kalah tapi masih banyak mulut? Kalau pusat energimu setangguh mulutmu, takkan sampai hancur. Kau? Cukup. Energi spiritualnya tadi berlapis-lapis dan rumit. Bukan cuma sekali dorong. Mungkinkah mendorong berkali-kali berturut-turut sebenarnya diperbolehkan? Sudah kuduga. Dengan bakat sampahnya dan tanda ilahi tanpa peringkat, mana mungkin dia memahami 10 lapisan. Dia coba curang. Cuma coba menyelinap. Penjaga gerbang belum bicara. Siapa kau ini sampai berani meragukannya di sini? Hanya karena kau tak bisa? Kau kira orang lain juga tak bisa? Sekarang aku paham seperti apa kesombongan sejati itu. Kau, anak nakal, berani meninggikan suara padaku? Aku sudah lihat orang sok jago, sok jadi tuan, tapi ini pertama kalinya aku lihat orang main kartu nenek-nenek dan sok tinggi hati. Tapi kau tahu, aku harus berterima kasih padamu. Karena membuang orang sehebat Arjuna dan bersikeras memutuskan pertunangan, sekarang sempurna. Sekarang dia milikku. Baiklah, fokus pada masalah yang ada. Telapak pendorong gelombang ini, ada yang tidak beres dengannya. Berkat curang saja kagak becus, sekarang malah nyalahin tekniknya? Cuma mau nutupin kegagalanmu aja. Silakan. Ayo, bicara, jangan sampai keceplosan nanti kamu cuma akan dibuang. Menurut aturan alam pusaka, mempertanyakan suatu teknik sampai ke akarnya berhukum potong 5 jari untuk meminta maaf. Aturan alam pusaka? Aturan apa itu? Kenapa aku belum pernah dengar alam pusaka punya aturan potong jari? Biarkan sedikit kekuatan membuatmu sombong. Lagi pula, alam pusaka juga nggak sebagus itu kok. Salah ya salah. Menurut lempengan batu itu, telapak pendorong gelombang pertama melepaskan energi spiritual, lalu mendorong dengan telapak tangan. Berdasarkan pemahaman itu, 10 telapak adalah batasnya. Batas yang dibuat sendiri. Maksudmu apa? Maksudmu telapak pendorong gelombang seharusnya nggak ada batasnya sama sekali? Telapak pendorong gelombang, yang sebenarnya melepaskan energi spiritual dan mendorong dengan telapak tangan. Energi spiritual itu membentuk lapisan-lapisan gelombang yang tak terbatas. Mendorong perahu melintasi lautan. Konyol. Lepas energi spiritual dulu, baru dorong? Itu mustahil, dan gak ada batasnya? Setiap teknik punya batasnya. Apa, kamu pikir ini sihir abadi? Sudah bicara panjang lebar, tetap saja kamu curang untuk 10 pukulan itu. Ngapain coba lagi? Betul. Itu dia maksudnya. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Orang yang mengukir stela itu, dengan kata lain, sang master telapak pendorong gelombang pernah berkata bahwa alasan telapak pendorong gelombang adalah teknik tanpa peringkat justru karena ia tidak memiliki batas bawah dan tidak memiliki batas atas. Tapi bahkan dia pun tidak bisa menguasai esensi sejati dari telapak pendorong gelombang, yaitu lapisan energi spiritual tak terbatas. Ternyata, selama ini, semua orang salah. Mereka terpaku pada mendorong serangan telapak dengan energi spiritual, bukannya mendorong energi spiritual dengan serangan telapak. Luar biasa. Tidak hanya kau pahami 10 lapisan, kau bahkan menemukan kelemahan dalam teknik itu sendiri. Bukan apa-apa. Maksudmu bukan apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada mereka yang hanya memahami sedikit sekali tapi masih saja membual. 100 kali lebih baik. Itu hanya murni keberuntungan.
Kau bisa beruntung sekali, tapi tidak selamanya. Keahlian atau keberuntungan, waktu yang akan membuktikan. Kalian berempat, ikut aku ke tahap kedua. Tahap kedua ini sederhana, cukup tahan 3 jurus untuk lulus. Tidak ada siapa-siapa di sini. 3 jurus, siapa yang harus kami hadapi? Jurusku. Tahap awal alam surga. Sial, dia kuat sekali. Kultivasi tubuh ini sangat lemah, bahkan tidak tahan satu pukulan. Memalukan sekali untuk orang sepertiku. Kalau bukan karena batasan klon ini, aku bisa menghancurkannya dengan 1 jari saja. Sayang sekali, kalian berdua tidak bisa menahan serangan itu, kalian kalah. Dan Ser2. Jangan khawatir, kamu hebat. Kembalilah ke penginapan dan tunggu aku. Jangan khawatir, Guru. Aku akan mencapai puncak dan mengambil esensi setengah suci itu. Guru, aku percaya padamu. Serangan kedua. Telapak pendorong gelombang. Pukulan penghancur bintang. Naga gajah kembali ke medan. Gerakan kedua ini, kalian berdua berhasil menahannya. Aku baru saja selesai menjelaskan prinsip-prinsip telapak pendorong gelombang, dan kalian langsung bisa menerapkannya dengan sempurna. Hanya dengan dorongan lembut, kekuatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat. Aku harus berterima kasih padamu. Untuk pukulan telapak terakhir itu, aku hanya menggunakan 20% kekuatanku, dan untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan 50%. Pangeran Bayu, hati-hati. Kalah dari Arjuna sangat tidak bisa diterima. Sial, aku benar-benar gagal. Arjuna, aku menyarankanmu menyerah sekarang. Kalau tidak, kau akan dipukul hingga hancur lebur, dan bahkan tidak akan ada yang mengurus jenazahmu. Aku belum pernah melihat orang dipukul hingga hancur lebur, tapi dipukul hingga tak berdaya. Baru saja aku melihatnya. Kau? Serangan gajah buas. Kau berani menyerang duluan? Kau hanya menyebutkan aturannya. Ambil 3 jurusmu. Kau tak pernah bilang aku tak boleh menyerang duluan. Tapi, seseorang secantik dirimu, kenapa kau harus memakai kerudung itu? Bukan urusanmu. Untuk pukulan telapak ini, aku akan menggunakan 70% kekuatanku. Anggap saja sebagai hukumannya karena menghina penjaga menara. Itu agak tidak adil, bukan? Aku hanya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Untuk jurus ini, aku menolak untuk bersujud. Dia tidak hanya memahami esensi sejati dari telapak pendorong gelombang, tapi juga menahan 70% kekuatanku. Orang ini bukan pria biasa. Bukankah seharusnya ada ujian ketiga? Untuk ujian ketiga, kau bisa melanjutkan sendiri. Apapun hasilnya, kembalilah ke kamarmu. Jika kau berhasil, aku akan mengantarkan esensi setengah suci langsung kepadamu. Jika kau gagal, silakan tinggalkan menara cahaya suci. Kupikir aku tak akan membutuhkan dupa jiwa mimpi yang diberikan tuanku. Tapi karena aku, sang pangeran, gagal, kau pun tak akan berhasil. Arjuna, apakah tamu-tamu membuatmu mabuk? Kamu terlihat agak tidak fokus. Biarkan aku ambilkan teh penawar mabuk untukmu, lalu kita akan menikah. Ada yang terasa aneh. Kirana, waktu yang baik telah tiba. Ayo kita menikah sekarang. Sayang, pernikahan ini tidak akan terjadi hari ini. Kirana, apa yang telah kau lakukan? Aku telah merebus sup itu untukmu setiap hari, hanya menunggu wabah racun. Sekarang kultivasimu telah terkikis dari dalam. Kamu tidak dapat mengumpulkan ki, jangan repot-repot. Jangan bunuh ibuku. Jangan musnahkan kediaman Aurelius. Selamat tinggal. Gagal membersihkan. Ujian ini belum berakhir.
Kenapa kamu masih bisa bergerak? Karena ini mimpiku. Akulah tuan di sini. Ini tidak mungkin mimpi. Kamu sudah gila. Kirana, kapan kamu pernah memanggilku sayang? Lalu, kamu membunuh ibuku dulu, lalu menghancurkan kediaman Aurelius. Semua hanya untuk memaksaku melewati kegembiraan dan kesedihan ekstrem untuk membentuk tulang ilahi. Bagaimana bisa kamu tega membunuhku langsung? Tidak. Sudah selesai. Aku tak akan pernah melupakan momen ini. Karena ini bukan hanya mimpi burukku. Ini adalah balas dendam yang akan kuambil. Tidak peduli berapa banyak kehidupan yang dibutuhkan. Kamu seharusnya hancur. Kamu seharusnya mati dalam kesakitan. Habis. Kamu kena dupa jiwa mimpiku, terjatuh ke dalam mimpi buruk, tapi mimpinya tidak membunuhmu, Arjuna. Di kehidupan ini, aku masih akan memastikan kamu mati di tanganku. Sepertinya aku lulus ujian ketiga. Tidak diragukan lagi. Ini kamarmu. Kamu lagi ngapain di kamarku? Aku di sini untuk memberimu esensi setengah suci. Ini hadiahmu karena berhasil mencapai puncak menara cahaya suci hari ini. Awalnya, aku berdiri. Tapi karena kamu lama banget, aku pikir lebih baik aku duduk di kasur. Gak apa-apa. Tapi, bagaimana kamu tahu aku pasti berhasil? Sebagai penjaga menara, aku punya caraku sendiri untuk mengetahuinya. Rasanya seperti eliksir cair berkualitas tinggi. Bisa dibilang begitu. Esensi setengah suci menyaingi banyak harta karun alam langka. Hanya esensi seperti ini yang bisa membuat seseorang benar-benar menaik. Menerobos ke alam surga, hanyalah kembali ke titik awal. Ayo, mulai serap sekarang. Aku akan berjaga untukmu. Terima kasih banyak. Energi spiritual yang begitu murni langsung mengalir ke seluruh tubuhku. Lautan kiku mengembang, terus menyerapnya. Hampir langsung menembus ke puncak alam bumi. Alam surga sudah di depan mata. Tapi energi ini terlalu liar. Jika aku kehilangan kendali, meridianku akan hancur. Semua usahaku akan sia-sia. Jika kau benar-benar bisa melewatinya, aku akan membantumu. Tapi mereka yang mendapatkan esensi setengah suci dalam seabad terakhir sudah sangat sedikit, dan dari mereka yang berhasil menyerapnya, sama sekali tidak ada. Membuka titik akupunktur gerbang kematian adalah taruhan nyawa, gagal, dan tubuhmu meledak, bahkan tidak menyisakan jasad. Untuk seseorang seusianya, memiliki bakat seperti ini, dan keberanian seperti ini, mungkin dia benar-benar bisa berhasil. Sekarang di tahap awal alam surga. Aku tidak percaya. Kau benar-benar berhasil memurnikannya. Tidak akan bisa tanpa esensi setengah sucimu. Dan terima kasih sudah berjaga. Jangan sungkan. Mari kita lihat kekuatanmu setelah baru memasuki alam surga. Energi spiritual yang dingin. Berhasil mencapai alam surga. Cuma segitu? Kamu mau bertarung di penginapan? Lawanmu tidak akan peduli dengan lokasinya. Dan mereka pasti tidak peduli denganmu. Tinju bayangan naga. Jurus tinjumu semakin baik sejak di Menara Cahaya Suci, dan mencapai level yang sama sekali baru. Meskipun kamu baru berada di tahap awal alam surga, kekuatanmu sudah setara dengan ahli alam surga tahap menengah. Aku berutang budi padamu, Nona. Kamu baru saja membantuku menstabilkan energi spiritual dan kultivasiku, dan meningkatkan jurus tinjuku. Bolehkah aku tahu namamu? Aku Dewi. Tidak perlu berterima kasih. Sangat mudah. Anggap saja sebagai kompensasi karena tidak memberitahumu betapa berbahayanya menyerap cairan sejati itu bisa terjadi. Mencoba mengambil jalan pintas dalam hal apapun selalu ada risikonya. Oh, iya. Aku harus pergi memeriksa Putri Lestari. Aku akan ikut denganmu. Oh tidak, semoga tidak ada apa-apa dengannya. Puncak bayangan. Bahkan tanpa esensi setengah suci, aku tetap bisa mencapai alam langit. Di dunia ini, akulah yang terkuat. Arjuna, aku akan menghancurkan semua yang kau sayangi dengan tanganku sendiri, mulai sekarang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Menggunakan ilmu sesat untuk menyerap tenaga kehidupan dan kultivasi orang lain. Tindakanmu tak termaafkan oleh langit. Kalau saja aku tahu kau adalah orang yang begitu jahat, di menara itu dulu, seharusnya aku sudah mengakhiri hidupmu. Jumlah ahli alam langit bisa dihitung dengan jari satu tangan. Aku bisa mengambil nyawamu kapan saja aku mau.
Sekarang, akulah langit itu sendiri. Menggunakan teknik jahat untuk memaksakan kultivasimu. Bahkan jika kau mencapai puncak alam langit, itu hanya penampilan tanpa isi. Hanya itu kau hanya iri. Kau melewati penderitaan yang luar biasa hanya untuk mendapatkan esensi setengah suci dan mencapai alam langit. Sementara aku hanya perlu mengangkat satu jari dan mengorbankan beberapa nyawa tak berharga untuk menjadi sekuat ini. Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Bahkan jika kultivasiku hanya berada di tahap menengah alam langit, membunuhmu sudah lebih dari cukup. Di mana Lestari? Tepat waktu, sekarang kau bisa melihatnya menjadi santapanku. Tidak ada yang lebih kusesali selain membiarkanmu hidup saat itu. Membunuhku? Aku berada di puncak alam langit. Dengan apa kau bisa membunuhku? Bangsat sepertimu tidak pantas hidup. Awas, jebakan, Arjuna. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup dari sini. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Puncak bayangan dipenuhi mayat dan tulang belulang yang tak terhitung. Ini tempat yang sempurna untuk mengaktifkan formasi darah merah. Sangkar energi darah yang terkondensasi ini sangat mustahil untuk dihancurkan oleh siapapun di bawah alam suci. Sekarang kau hanya ikan di talenan, dan hidup matimu ada di tanganku. Yang akan mati hari ini adalah kau. Arjuna, kau cukup pandai merayu wanita. Dua wanita cantik ini bahkan berani menentangku hanya untukmu, bahkan lebih baik. Aku berubah pikiran. Daripada langsung membunuhmu, bagaimana kalau aku membuatmu melihat mereka menghiburku dulu? Kulitnya seputih salju. Sangat lembut, bisa hancur. Aku yakin kau akan terasa luar biasa. Kalau bukan untuk membuat Arjuna menyaksikanku bermain denganmu, aku sudah akan memilikimu. Kau hanya berada di alam bumi. Itu membuatmu satu alam besar di bawahku, dan seni iblis haus darahku tidak hanya mencuri kultivasi, tetapi juga membuat gerakanku seperti hantu. Hari ini, bagaimanapun juga, kau tidak akan bisa lolos. Oh ya? Mengapa kau tidak bergabung denganku? Begitu aku membunuh Arjuna, aku akan menjadi bakat teratas dunia lagi, dan kau akan menjadi ratu bagi bakat teratas, menikmati kemuliaan tanpa akhir. Alam suci? Kau sudah mencapai alam suci? Sombong dan dipengaruhi nafsu, pembunuh massal. Kau tidak pantas menginjak bumi ini. Sial. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Teknik rahasia kerajaan dari kerajaan Tirta bisa memaksa meningkatkan kekuatanmu, tapi efek balikannya sangat brutal. Tapi, untuk menjatuhkannya, itu sepadan. Kekuatannya di puncak, itu bahkan di atas alam suci. Di mana Kirana? Tidak ada Kirana. Dalam kondisimu sekarang, kau bukan tandingannya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret ibumu bersamaku. Arjuna, ini mungkin salah satu jebakan mereka lagi. Jika ada yang berani menyakiti orang yang kusayangi, meski mereka lari ke ujung bumi, melintasi 3 alam bolak-balik, aku akan memburu mereka. Aku mengerti perasaanmu, tapi teknik jahat yang dia miliki mungkin berasal dari Linding San. Dia sudah mencapai puncak alam langit. Linding San mungkin sudah berada di atas alam suci. Tapi ibuku ada bersamanya. Bahkan jika aku harus melewati api dan air, aku akan pergi. Tapi jika dia benar-benar berada di alam suci, kau hanya akan berjalan menuju kematian. Jika aku masih memiliki teknik rahasiaku, aku bisa pergi bersamamu dan bertarung di sisimu. Tapi saat ini, untuk sementara waktu, aku tidak bisa menggunakan teknik rahasiaku. Ini adalah pertarunganku. Aku tidak akan membiarkan kalian mempertaruhkan nyawa bersamaku. Tunggu, keluarga kerajaan kami memiliki teknik rahasia lain. Itu bisa membantumu. Teknik ini dapat mentransfer semua energi internalku kepadamu. Itu bisa membantumu menerobos ke alam suci. Tapi, kau tidak berutang apapun padaku. Aku masih menunggumu untuk menikahiku setelah kau membalas dendam. Baiklah, kalau begitu, aku juga akan mentransfer semua energi internalku kepadamu. Dengan begitu, kita punya peluang. aku tidak akan membuang kata-kata untuk terima kasih. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Arjuna, kau harus menang. Dengan begitu, kau bisa membalas budiku.
Arjuna, kau harus bertahan hidup. Aku telah menerobos ke alam suci. Saatnya menyelesaikan urusan. Ibu, Arjuna, kamu harus pergi sekarang. Jangan khawatirkan aku. Seperti yang kuduga, dia bodoh. Pada akhirnya, aku yang harus turun tangan. berhenti berpura-pura, Kirana. Jadi kamu sudah mengetahuinya. Benar? Aku adalah Kirana. Lepaskan ibuku. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Aku akan mengakhiri hidupnya sekarang juga. Arjuna, kamu ingin menyelamatkannya, kan? Bunuh dirimu, dan aku akan melepaskannya. Tidak mungkin. Kamu yakin ingin menolak? Lihat baik-baik. Kamu pikir wajah ini dan wajah ibumu di kehidupan sebelumnya yang persis sama hanya kebetulan? Apa maksudmu? Mereka adalah orang yang sama. Sayang, dia sangat bodoh. Dia mati karena kamu di kehidupan sebelumnya, dan setelah kehilangan takdir dan ingatannya, dia masih memilih menjadi ibumu di kehidupan ini. Itu bukan kebodohan. Kamu hanya tidak mengerti kasih sayang seorang ibu. Mengapa hatiku sakit sekali? Arjuna, Diam. Bunuh dirimu, atau aku akan membuatnya mati di depan matamu lagi. Arjuna, kamu sayang ibumu, kan? Kamu nggak mau lihat dia mati di depanmu lagi. Bunuh dirimu. Atau, aku patahkan lehernya. Jangan sentuh ibuku. Lakukan. Kalau kamu mati, dia hidup. Lihat anakmu yang bodoh itu. Dia siap mati untukmu lagi. Salah satu klonku sudah cukup untuk membunuhnya. Jadi dia terlahir kembali. Kalau aku mau dia mati, dia mati. Arjuna, semua trik kecilmu nggak akan menyelamatkanmu. Oh ya? Kamu pikir hanya karena dua jalang itu yang bersembunyi di bayang-bayang menyelamatkan ibumu, kalian semua bisa keluar dari sini dengan selamat? Biar ku beritahu, kalian semua akan mati hari ini. Aku nggak pernah bersembunyi. Lakukan dengan cara yang sulit. Murka teratai. Mantra penarik nyawa. Kau selalu memperlakukan Bayu hanya sebagai bonekamu. Mempraktikkan sihir hitam. Haus akan darah. Kau tidak pantas menjadi seorang permaisuri. Nyawa manusia? Jika mereka mati untukku, itu adalah kehormatan mereka. Sungguh disayangkan, aku harus menyerap begitu banyak kekuatan spiritual hanya untuk memamerkan satu gerakan dengan 30% kekuatan sejatiku. Arjuna, kau tidak sanggup menghadapi ini. Pukulan ini, 300 tahun yang lalu, seharusnya menjadi milikmu. Arjuna, aku akan membiarkanmu berjuang selama 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun itu berlalu, dan aku berhasil mencapai alam roh ilahi, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Kau masih begitu sombong. Hari ini, aku akan hancurkan klonmu. Dalam 3 tahun, aku akan bangkit ke langit dan menghancurkan wujud aslimu. Aku akan memusnahkan jiwamu yang ilahi, tanpa meninggalkan kehidupan setelah mati untukmu. Arjuna, aku akan menunggumu di alam ilahi alam pusaka. Ibu, Arjuna, kupikir aku telah kehilanganmu selamanya. itu tidak akan terjadi, Ibu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Bagus, aku akan hidup dengan baik. Aku akan menjagamu dan orang yang kau cintai. Dan melindungi kalian berdua.